Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, Pak Surya Paloh sampai marah loh begitu kan ya. Masa sebagai gubernur dan wakil gubernur harus dipilih oleh presiden? Ini kan ngaco begitu kan. Makanya jangan gerasa-gerusu memutuskan ini semua begitu. Dan pada akhirnya PDP menarik begitu kan ya. Yang kokoh tetap menolak adalah PKS dan Partai Nasdem sekarang menarik begitu kan ya. Tidak lagi ya mengikuti ya terkait dengan undang-undang RUU dikaji di situ begitu. Artinya memberikan kritikan di situ begitu kan. Ya, kita lihat saja di masyarakat hari ini sudah muak begitu kan dengan kelakuan-kelakuan seperti itu. Padahal ini provinsi loh begitu kan. Jadi provinsi itu besar, harus ada pilkada. Bagaimana nasib ya warga DKI Jakarta yang pendidikannya sangat tinggi, punya kapasitas untuk memimpin, tiba-tiba begitu kan ya tidak bisa begitu akibat ya seorang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden. Ini kan ngaco begitu kan. Jadi artinya apa? Selama ini saya kira tidak setuju sekali. Kenapa harus Jakarta begitu kan? Kenapa tidak ke seluruh aja begitu kan ya? Seluruh Indonesia begitu kan. Biar puas mumpung jadi penguasa di situ begitu. Artinya ini gubernur bakal ya dipilih presiden dan RUU dikaji. Surya Paloh sebuah langkah yang gegabah. Bahkan marah loh Pak Surya Paloh di situ begitu kan. Kok bisa begitu hak rakyat di situ begitu tiba-tiba ya dengan adanya seperti itu bisa seenaknya sendiri begitu melakukan keputusan itu begitu kan enak begitu siapa yang dekat dengan presiden ya bisa saja nanti begitu ya dipilih mereka begitu siapa yang tidak dekat ya tidak mungkin lah tidak dipilih di situ jadi artinya ini kacau begitu ya ini harus dibatalkan di situ begitu. Bahkan komentar-komentar netizen sangat jelas begitu. Ini dalam pembahasan RUU DKJ yang di Badan SK Legislasi DPR RI, ya. Yang pertama menyetujui itu adalah dari P3, PAN, Golkar, PDIP, terus kemudian Gerindra. Terus kemudian yang menyetujui dengan catatan ada PKB, Nasdem di situ ada Demokrat dengan catatan loh begitu kan. Yang paling menolak itu adalah PKS di situ. Artinya ini paling murni benar kata PKS begitu. Suara rakyat jangan lalu kemudian dianggap sebagai sampah di situ begitu kan ya. Halah partai lu ikutan juga. Coba kalau nggak heboh di sosmed kemarin, gol udah itu undang-undang katanya begitu ya. Terima kasih Pak Surya Paloh, negarawan yang mencintai bangsanya. Ya kita lihat saja, karena Pak Surya tidak tahu di situ begitu kan. Dalam artian kan baru tahu rame di media sosial di situ begitu. Artinya ini kan melihat dengan sebuah itu sebagai ketua umum partai kan bisa membatalkan ya, bisa menyuruh ya dari DPR di situ begitu kan. Sayang seribu sayang hak rakyat ya yang seharusnya begitu kan memberikan suara rakyat di situ malah ya dibungkam dengan undang-undang seperti ini begitu. Bahkan ya partai yang 2 menterinya baru kena KPK yang Menkominfo. Apa maksudnya begitu kan? Tidak ada kaitannya dengan itu dong ya. Next Presiden Amin 2024 religius ya dengan baik, faham tata negara. Betul begitu. Satu-satu cara untuk mengontrol Jakarta lewat undang-undang karena gampang disetting karena partai pendukung menguasai parlemen di situ. Ya janganlah diberikan kesempatan bagi orang-orang mereka begitu kan. Masa di parlemen harus lemah begitu kan. Kalau PDIP bersatu, ya Demokrat bersatu, ya P3 di situ Nasdem di situ begitu kan. Ini kan terkait soal bangsa begitu kan. Bukan soal koalisi di situ begitu. Ini sangat heran sekali begitu. Jadi saya kira ada kerancuan yang sangat luar biasa begitu kan ya pada hari ini. Seolah-olah bisa saja anaknya presiden lagi yang menjabat di situ begitu ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan gubernur bakal dipilih presiden dalam RUU DKJ ya. Surya Paloh mengatakan sebuah langkah yang gegabah. Bahkan ya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara soal draft rancangan undang-undang di daerah khusus Jakarta RUU DKJ yang mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta bakal ditetapkan oleh Presiden RI. Hal itu dinilai merupakan langkah yang gegabah.
Surya Paloh menuturkan ya, pemilih pemimpin DKI Jakarta itu harus melalui proses demokrasi. Bahkan hal itu telah dilakukan sejak puluhan tahun lamanya. Bahkan telah berpuluh tahun sejak kemerdekaan ya 1945, bahkan sebelum proklamasi dikumandangkan, Jakarta telah dipilih oleh mayoritas penduduk negeri ini menjadi pusat ya pemerintah, perniagaan hingga kebudayaan ya, ujar Surya Paloh di situ. Betul begitu kan. Baru-baru kali ini masa sekelas Jakarta masa dikuasai dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang ya, pasti orang yang dekat dengan presiden pasti akan dipilih mereka dong begitu, karena nyaman politis begitu kan. Bangsa kita itu, politik yang ada di Indonesia itu bukan soal lawan, bukan soal kawan, tapi soal kepentingan pribadi mereka begitu. Bisa saja kalau gagal ya Prabowo Gibran di situ, bukan tidak mungkin ya Pak Jokowi cawi-cawi kepada Gibran ya, kepada Ganjar atau kepada Anies Baswedan, asalkan anaknya bisa terpilih nanti begitu kan, ditunjuk. Kalau seumpama Anies Baswedan menjadi presiden, Ganjar menjadi presiden ya, kalau undang-undang disahkan begitu kan, maka tinggal ya, karena ini putaran kedua pasti kan cari dukungan sana sini begitu kan. Ya mau tidak mau suara Pak Jokowi di situ begitu. Ya dengan kalkulasi itu Pak Jokowi bisa minta syarat. Ya yang penting anak saya bisa ditunjuk menjadi gubernur. Saya gampang akan melakukan ya, akan mendukung itu. Kan pastinya seperti itu begitu kan. Enak banget kan ya. Atau setidaknya ya Pak Jokowi masih menjabat di situ begitu. Setidaknya wakilnya adalah Gibran begitu kan. Kan bisa saja seperti itu begitu. Sayang seribu sayang begitu ya, semuanya dipreteli semua begitu. Bahkan ya Paloh menjelaskan jika pemilihan gubernur dan wakil gubernur harus melalui penunjukan presiden, maka itu dinilai hal yang tidak lagi lazim ya, karena mereka ya tersebut pun sudah diatur dalam undang-undang. Paloh ya memerintahkan seluruh kader-kader Nasdem dan untuk menolak ya keras atas draft tersebut. Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi ya termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita. Maka kita ya sepatutnya praktek politik yang menjadi amanat reformasi 98 itu diubah dengan semena-mena. Bahkan di satu sisi mengatakan iya. Karena apa? Karena mengatakan bahwa wah ini gimana begitu kan. Demokrasi sudah berjalan tahun 1999 begitu kan, sampai hari ini dipilih oleh rakyat, mayoritas rakyat di situ begitu, setiap daerah pemilihan itu kok tiba-tiba begitu dibungkam dengan adanya undang-undang itu begitu. Ya seenaknya lah di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu kan. Siapa sih sebenarnya yang membisiki mereka? Siapa di balik aktor ini semua begitu kan? Pasti mereka ada begitu ya. Katanya begitu ya, muncul dari apakah ini muncul dari istana atau apa begitu kan ya. Kok sampai segitunya di situ begitu. Bahkan ya dalam pasal 10 bab 4 ya draft undang-undang dikaji yang mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta bakal ditetapkan oleh Presiden RI. Dengan demikian tak ada perhelatan ya pemilihan kepala daerah pilkada ya. Gimana kalau tidak ada pilkada, saling tunjuk sana sini. Mending semua aja begitu, seluruh Indonesia di situ begitu kan. Tunjuklah mereka begitu. Mulai dari Jawa Timur ya 33 provinsi, tunjuklah begitu dari presiden begitu kan ya. Biar puas sebagai penguasa begitu ya. Saya dengan masyarakat hari ini begitu kan sudah muak dengan tingkah-tingkah laku seperti ini begitu kan ya. Rakyat dijadikan mainan di situ begitu. Rakyat dijadikan boneka di otak-atik sana sini begitu kan. Dibuat bingung sana sini begitu. Toh pada akhirnya angka kemiskinan semakin tinggi, masyarakat dipecah-pecah sana sini begitu kan ya. Ya saya mau lihat apa coba. Ini sudah fakta begitu kan ya. Jangan menganggap bahwa masyarakat ini dianggap remeh di situ begitu. Bukan muncul di tahun-tahun politik. Kalau di tahun-tahun politik begitu banyak orang yang para caleg di situ, para calon-calon presiden, gubernur semuanya begitu ya, turun ya di situ, lihat sembako lah, lihat inilah saya akan ini, saya akan itu begitu kan ya. Apalagi sok telepon presiden. Halo Pak Presiden, halo. Ini ada masyarakat yang ini maya itu begitu, pret begitu kan. Ya jangan dipilih dengan orang-orang seperti itu begitu kan. Sok mereka begitu kan ya. Toh pada hakikatnya nanti tidak ya tidak hanya di PHP doang ya. Hanya janji doang mereka begitu. Siapapun yang calon caleg, siapapun yang calon gubernur, siapapun calon presiden mereka begitu kan. Ya kalau ya tidak pro terhadap rakyat itu aja. Ya datang ngemis-ngemis, ya datang ke kepala desa minta inilah minta itulah begitu kan ya. Datang ke kepala desa bawa uang apa dan sebagainya. Ini kan kacau begitu kan ya. Ini terutama kepala desa ini hati-hati loh begitu kan ya. Setiap perbuatan ada konsekuensi
konsekuensi mereka begitu. Ada karma mereka begitu. Jangan tiba-tiba ya karena ingin terpilih lalu kemudian beli surat suara di kepala desa, ya ini kan kacau begitu. Di 2024 jangan lagi seperti ini begitu. Ini kacau mereka ya. Kalau hanya beli sana sini kan gimana? Logikanya kacau begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.